Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan terkait bisnis plan yang telah kami susun, yang telah kami diskusikan dengan judul Zenzavi Cafe where coffee meets knowledge, literasi space and community space. Nah, di Zenzavi Cafe ini kami menyediakan atau memadukan literasi space dengan komunitas. Nah, bagaimana kami menyusunnya, yaitu next, menjadi pusat literasi kreatif dan ruang komunitas intelektual yang inovatif dan inklusif. Nah, di Zenzavi Cafe ini menyediakan pusat literasi yang kreatif. Kenapa harus literasi? Karena di literasi ini kami menyediakan berbagai macam buku atau berbagai macam buku bacaan, sehingga kami tidak hanya menyediakan suatu kafe ataupun suatu tempat untuk menongkrong lah kayak gitu ya, tapi juga menyediakan ruang komunitas intelektual yang inovatif dan tentunya sangat inklusif. Nah, itu adalah suatu visi strategis yang kami susun. Nah, dalam visi tersebut tentunya terdapat masalah yang harus kami pecahkan. Nah, salah satu masalahnya yaitu krisis literasi dan ruang ketiga. Generasi muda saat ini cenderung mengakses suatu informasi secara cepat, tetapi itu sangat dangkal. Sehingga budaya membaca itu dikarenakan budaya membaca mendalam mulai terkikis. Nah, kami tentunya menyediakan Zenzavi Cafe ini tentunya ada solusi. Nah, solusinya yaitu menghadirkan treat place yang tidak hanya konsumtif tetapi juga produktif dan edukatif melalui integrasi kafe dan ruang baca. Nah, di Zenzavi Cafe ini menyediakan ruang baca tentunya. Tidak hanya kafe aja, tapi juga menyediakan ruang baca. Menyediakan ruang komunitas, menyediakan ruang intelektual. Sehingga di dalam tersebut terdapat diskusi-diskusi yang kritis. Sehingga kita tidak hanya membaca informasi secara cepat, tetapi juga secara mendalam. Tidak dangkal. Nah, itu salah satu masalah dan solusi yang kita akan selesaikan melalui bisnis plan ini, yaitu melalui ruang baca, kemudian tidak hanya konsumtif tetapi juga produktif secara mungkin bisa jadi pola pikir, kepenulisan, atau bahkan mampu merubah cara kita memperbaiki masa depan melalui literasi. Next. Nah, ini terdapat segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini tentunya ada beberapa objek yang kita arah. Yaitu pertama, mahasiswa. Kedua, kreator dan penulis. Yang ketiga, komunitas. Nah, mahasiswa ini pasti membutuhkan ruang belajar yang nyaman dengan akses internet tentunya yang stabil, tidak lemot, serta lingkungan yang akademik. Nah, di Zenzavi Cafe ini menyediakan ruang baca yang nyaman atau ruang diskusi untuk mahasiswa. Kalaupun yang ingin sendiri, kami menyediakan suatu ruangan VIP dengan internet yang stabil dan lingkungan yang akademik, yaitu menyediakan berbagai macam buku referensi untuk mereka yang mengerjakan tugas lah ataupun sekedar diskusi dengan teman kayak gitu. Kemudian yang kedua, kreator dan penulis. Nah, di Zenzavi Cafe ini menyediakan ruang untuk kreator dan penulis yang mencari atmosfer kondusif untuk aktivitas menulis, yang untuk mahasiswa diskusi, kemudian dan brainstorming ide. Nah, di Zenzavi Cafe ini menyediakan ruang untuk mereka yang ingin brainstorming ide atau ide kayak gitu kan. Nah, jadi ruangannya itu kondusif atau tidak bercampur dengan ruang diskusi yang ramai kayak gitu. Kemudian komunitas. Nah, di Zenzavi Cafe ini menyediakan komunitas literasi yang menyelenggarakan forum maupun workshop kayak gitu. Tidak hanya sebagai tempat saja, tetapi juga menyediakan ruang komunitas organisasi. Ini akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah estimasi potensi pasar atau market sizing.
Pertama ada TAM atau Total Addressable Market, sebanyak 150.000 lebih orang yang merupakan total populasi usia produktif kisaran 15 sampai 35 tahun di wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Yang kedua ada SAM atau Serviceable Available Market sebanyak 45.000 orang berupa mahasiswa, pelajar, dan komunitas kreatif yang berlokasi dalam radius 5-10 km dari pusat pendidikan. Yang ketiga ada SOM atau Serviceable Obtainable Market sebanyak 1.500 pengunjung per bulan. Target realistis pengunjung bulanan pada tahun pertama berdasarkan kapasitas dan promosi. Next. Selanjutnya ada peluang pasar atau Library Cafe Trend. Bisa dilihat itu merupakan peningkatan permintaan ruang hybrid di wilayah perkotaan Indonesia sebesar 45% dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya, ada produk dan layanan unggulan. Zanzafi Cafe menyediakan menu-menu yang tematik seperti kopi filosofi senja dan latte literasi. Zanzafi juga menyediakan ruang baca yang berisi koleksi fisik dan akses e-book digital via QR. Ada juga program kreatif seperti bedah buku, workshop menulis, dan open mic. Selanjutnya, ada diferensiasi kompetitor. Aspek yang dibahas ada fokus, inovasi digital, aktivitas, dan atmosfer. Di Zanzafe Cafe sendiri fokusnya ada pada literasi dan komunitas. Inovasi digitalnya tinggi berupa QR Books, dan Digital Corner. Aktivitas ada interaktif dan terencana, serta atmosfernya yang intelektual dan produktif. Di kafe biasa, aspek biasanya hanya hiburan dan nongkrong. Untuk inovasi digitalnya rendah karena hanya WiFi. Aktivitasnya pasif atau bebas dan atmosfernya bising. Sedangkan di taman baca fokusnya ada pada edukasi pasif. Untuk inovasi digitalnya sedang, aktivitasnya semi aktif dan atmosfernya kaku atau sepi. Bisa dilanjut materi selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah analisis SWOT strategis. Yang pertama adalah strengths. Konsep unik yang mengintegrasikan edukasi dan hiburan, memiliki nilai sosial yang kuat untuk branding jangka panjang. Yang kedua adalah opportunities, yaitu meningkatnya tren remote working dan coworking culture, potensi kolaborasi besar dengan institusi pendidikan. Yang selanjutnya ada strategi digital. Di sini itu ada 3. Yang pertama ada Instagram dan TikTok. Yang kedua ada YouTube. Yang ketiga ada engagement. Yang pertama adalah konten estetik atau a day in Zanzafina dan reels motivasi literasi. Yang kedua yang dari YouTube yaitu ada podcast literasi dan dokumentasi bedah buku. Yang selanjutnya ada engagement yaitu digital, membership dan sistem reservasi event online. Yang selanjutnya ada target dan dampak. Nah, target usia di sini yang utama adalah umur 15 sampai 35 tahun. Dengan membangun SDM unggul, Zanzafi diposisikan untuk menjadi pusat pertumbuhan bagi pelajar dan profesional muda di era Society 5.0. Yang selanjutnya ada target keberhasilan kami bukan hanya profit, melainkan terciptanya ekosistem kolaboratif yang berkelanjutan. Yang selanjutnya ada etika bisnis Islam. Di sini ada 3. Yang pertama ada sidik, ada amanah dan maslahah. Yang pertama ada kejujuran dalam kualitas produk dan harga. Yang kedua ada keadilan dalam pelayanan dan hak mitra. Yang ketiga ada transparansi pengelolaan dan tanggung jawab sosial. Terus yang terakhir ada berorientasi pada kebermanfaatan umat literasi. Yang selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator untuk melanjutkan presentasinya. Terima kasih. Oke, baik. Dalam sebuah dunia literasi tentunya banyak pro dan kontra, sehingga kita sebagai mahasiswa serta sebagai masyarakat Indonesia dipercayai untuk membangun negeri melalui berbagai aksi. Zanzafi Cafe hadir bukan untuk menyaingi, tetapi sebagian upaya untuk meningkatkan budaya literasi, sehingga bentuk kontribusi serta pengabdian diri untuk negeri.
Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.